paling sering ya dari kasus-kasus yang aku tanganin itu tuh mereka di kantor mendem, jadi kelihatannya emosionalnya baik-baik aja, tapi di rumah orang-orang tersayang mereka, terdekat mereka sering jadi korban dari ledakan-ledakan mereka. Jadi mereka mendem, meledaknya di rumah. Nah itu kasihan ya, apalagi kalau yang kena adalah anak atau pasangan kita. Banyak orang yang ngerasa, Mbak aku tuh ya nggak enakan gitu, aku selalu ngerjain apapun yang disuruh, lembur aku kerjain gitu ya, bukan kerjaan aku, bukan job desk aku kerjain. Pokoknya tapi kok iya gitu yang ya. dipromosiin malah temenku yang lain. Bayangin nggak ketika di suatu kantor ada orang nih yang dia punya tujuan, dia pengen karirnya cepet naik, dia tahu dong apa aja indikator-indikatornya, dia mementingkan itu, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai itu, mencapai results-nya, dan dia nggak enakan, dia enak-enak aja nyakitin orang lain, nggak ada rasa bersalah. Itu kan kayak semuanya diterobos aja, dan jadinya mungkin cepet nyampainya. Karena untuk beberapa perusahaan yang cuma ngelihat results-nya, dia bisa nih ngasih results-nya, dia bisa nih karismatik ngeenakin atasan-atasan dia, menjilat gitu ya. Tuh dia jago. Tapi kalau ke bawahnya, pedes. Iya, sadis banget. Sadis banget. Secara jangka panjang, biasanya lingkungan yang mereka ciptakan nggak sehat. Apa sih tanda-tanda seseorang mengalami trauma atau seseorang itu kehilangan dirinya sendiri karena pekerjaan? Oke. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu, dan podcast ini adalah kolaborasi antara saya Aji Santosa Putro dan Habib Jafar, dan tentu saja dengan Rumah Cahaya. Sesuai dengan nama podcastnya, maka podcast ini tentu membahas tentang kesehatan mental. Jadi setiap episodenya saya akan mengajak teman-teman saya, psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental, yang saya akan ajak untuk ngobrolin berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan kesehatan mental. Dan di episode kali ini, kami akan membahas tentang orang yang nggak enakan. Mungkin relate ya sama banyak orang, termasuk kamu yang nonton. Nggak enakan buat ngomong secara langsung, ngomong secara jujur, dan konteksnya adalah di dunia pekerjaan. Jadi ketika kamu nggak enakan buat ngomong, bisa jadi akan menghambat karirmu. Dan obrolan ini, pembahasan ini, saya ditemani teman ngobrol saya adalah Mutiara Maharin. Halo Mas Aji. Ada. Halo teman-teman. Tepuk tangan, kan ramai sekali ya nontonnya. Wah ada 1.000 penonton ya Mas hari ini. 1.500 lah, 1.500 ya. Yang 500 agak nggak kelihatan tadi. Tribun mereka. Tribun. Kamu psikolog? Yes. S1-nya di mana? Nah, ini perlu ngobrol dulu ya. Karena kita sama-sama psikologi. Iya, sama-sama psikologi. Aku S1 psikologi ya di UI, kemudian S2 profesinya agak membosankan ya di UI lagi. Iya. Iya. Belum lama ini aku itu diundang di BEM Psikologi UI. Dan aku kan lulusan S1 aja, bukan S2. Aku bukan psikolog, aku sarjana psikologi aja. UGM. Yes. Sebagai anak UGM, lulusan UGM ke UI, enak sekali ya kampusnya ya. Kalau kamu sebagai anak UI gimana? Lulusan UI? Alhamdulillah sih, tapi justru pas aku dulu di UI, aku pengen banget ke UGM. Oh gitu? Jadi sampai-sampai, dulu aku anak BEM juga ya, kita studi bandingnya ke UGM. Nah ketika aku ke UGM, aku kayak gini, wah enak banget ya. Apa yang bikin Dan kamu? Apa yang bikin kamu ngelihat UGM itu? Gimana ya? Soalnya itu agak ya? Jogja versus Depok. Ya. Iya sih. Pas pertama kali kemarin diundang ke sana, wah Depok ya, wah lewat mana ya? Kan saya anak Bekasi gitu ya. Iya, agak ujung ke ujung. Iya, tapi ternyata cukup dekat sih. Ternyata ada jalan yang mungkin tol ya, lewat tol. Ya sebenarnya sih kalau dicari-cari yang disyukuri banyak yang disyukuri di UI ya. Cuman kan rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan kalau anak UGM, gini ada semacam apa ya ambience atau kesannya itu anak UGM ketika dulu berhadapan dengan anak UI itu anak UI lebih percaya diri deh. Kalau interview gitu, wawancara kerja gitu kayak lebih anak UI gitu. Tapi ketika anak UGM itu kayak malu-malu. Iya. Menurutku ada persepsi juga. Dan aku sebagai anak UI, dulu aku suka ikut webinar-webinar yang diselenggarakan UGM. Nah yang aku kaget adalah kok mereka tuh kayak guyup banget ya. Jadi meskipun undang-undang profesor dari luar negeri gitu ya, tapi tuh bahasa basinya tuh bener-bener panjang dan kayak
oh kayaknya mereka deket banget ya hubungannya. Sedangkan mungkin yang aku alami dulu itu hubungannya lebih kayak profesional aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak kayak oh kita semua bersama melakukan sesuatu gitu. Jadi vibe community-nya tuh aku dulu ngerasa agak irinya tuh kayak di UGM mau diguyup ya. Ya itulah manusia ya. Ada plus minusnya ternyata ya setiap ini ya. Setiap kampus ya, termasuk UI ada plus minusnya, UGM juga ada plus minusnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih bisa di UI dan alhamdulillah juga pasti bisa di UGM kan. Suatu pengalaman tidak terlupakan lah. Iya. Dan kemarin ke UI ada dorongan untuk kelihatannya S2 di UI. Nah, menarik ini kan. Apalagi sekarang profesi cuma 1,5 tahun ya kelihatannya ya. Setelah ada perubahan itu kan ya. Berapa banyak yang mau konsultasi sama Mas Aji coba? Selama ini aku alihkan aja aku referensikan ke teman-teman psikolog aja. Sepertinya gitu sudah waktunya. Nah, pembahasan kali ini ya, karena kan psikologi itu kan luas banget ya Mari ya. Luas gitu, berbagai macam hal bisa dibahas dengan psikologi ya. Dihubungkan selama dengan ada manusianya ya. Selama ada manusianya. Kecuali jadi psikologi hewan. Atau robot. Kan zaman sekarang kan robot ya. Nah, lebih spesifik kita akan bicara tentang psikologi industri organisasi. Nah, ya kan? Itu dulu. Lalu lebih spesifik lagi adalah ngomongin tentang tadi ya, bicara tentang dunia korporasi. Bagaimana orang nggak enakan itu justru akan menghambat karirnya. Nah, banyak orang itu di kantor merasa nggak enakan kan buat ngomong jujur. Terutama mungkin ada kaitannya dengan kita ini manusia timur yang serba nggak enakan gitu. Entah ngomong ke atasan, ke rekan kerja, atau ke bawahan itu jadi sungkan. Nah istilahnya sungkan, nggak enakan. Padahal dari situ justru bisa menghambat karir. Nah pertanyaan pertama ya terkait pembahasan itu, kenapa budaya nggak enakan itu bisa begitu kuat di dunia kerja, Mari? Oke. Mungkin aku mau sedikit clarify dulu ya. Aku ini sebenarnya psikolog klinis dewasa. Oh, kamu Cuman klinis dewasa. Setting pekerjaan aku itu di dunia korporat. Jadi meskipun aku sehari-harinya itu berkelana dari kantor ke kantor, tapi ketika konseling memang yang kita bahas itu ya mendalam gitu ya, termasuk kalau mereka mengalami gangguan-gangguan tertentu. Nah, klinis lah ya. Iya, klinis. Dan sebenarnya ketika konseling, kayaknya selama 6 bulan terakhir ada konseling sekitar 200-an lebih ya di kantor-kantor itu. Itu tuh ternyata salah satu isu yang di kantor manapun terjadi adalah isu merasa nggak enak. Dan akhirnya karena nggak enakan ini sampai bukan cuma menghambat karir ya, tapi mengganggu kesehatan mental juga. Dan aku merasa ini isu yang perlu kita omongin. Karena tadi kata Mas Haji, ini karena kita budaya timur, aku setuju. Dan juga gimana ya Mas, kita kan dulu berabad-abad hidup dalam era kerajaan. Yang mana ada struktur, ada hierarkinya jelas, dan memang budaya sungkan itu dibangun dan bukan cuma dinormalisasi ya. Tapi kalau kita nggak sungkan, kita bisa dihukum, bahkan kita bisa dibunuh gitu. Feudalisme berarti. Betul, dan lanjut lagi ke penjajahan. Dari kerajaan ke penjajahan. Ratusan tahun juga kita di situ. Jadi aku rasa wajar juga kalau mentalitas banyak dari kita tuh ya masih mentalitas terjajah gitu ya. Apa-apa nggak enakan, sungkan, merasa bahwa pendapat kita itu nggak berharga dan hak kita sebagai manusia tuh kayak seakan-akan kurang dibandingkan orang-orang yang secara power ada di atas kita. Dan ini juga suatu fenomena yang bahkan kalau aku ngelihat ke kejadian nasional gitu ya, ini kita sebelum ngomongin perkorporatan, bahkan kemerdekaan kita aja, itu Soekarno-Hatta kan sempat ada momen mereka nggak enakan. Oh iya? Ini kalau ada ahli sejarah boleh correct me if I'm wrong ya. Tapi waktu itu yang anak-anak muda kan udah menggebu-gebu. Kita harus merdeka, kita harus merdeka. Yang tanggal 16 Agustus itu betul. ya. Betul. Sampai akhirnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Karena ya Pak Soekarno-Hatta ini nggak enakan untuk cepet-cepet merdeka dan momentumnya apalah inilah gitu ya. Sampai anak muda tuh greget, ayo kita harus merdeka. Dan akhirnya kita merdeka. Kebayang nggak sih kalau kita nggak enakan terus di momen itu mungkin. Anak-anak muda itu nggak greget gitu ya, mungkin kita belum merdeka sampai sekarang. Jadi kita perlu melihat ini menurut aku secara konteks tuh ini emang by system kita rata-rata emang tercipta sebagai manusia yang budayanya nggak enakan udah ribuan tahun gitu. Jadi kalau menjawab tadi ini maaf aku potong ya. Karena ini obrolan antar teman aja, bukan konseling ya. Yes. Kalau konseling pun aku yang dikonseling sama Ari. Tapi ini kan obrolan antar teman.
aku potong kembali ke pertanyaan tadi. Kenapanya justru adalah karena kultur berarti. Karena gini, kerajaan dan penjajahan yang selama ini kita alami. Apakah seperti itu berarti? Yes, kalau misalnya, ya ini berdasarkan analisisku ya. Karena melihat kesehatan mental nggak bisa kita lihat manusia hari ini aja. Benar. Tapi kan kenapa kita seperti ini, itu pasti ada asal-usulnya. Dari gitu. masa lalu. Dan dibandingkan kita menyalahkan diri kita, kenapa ya aku orangnya nggak enakan, lebih baik kita memahami why-nya tuh kenapa kita seperti ini, lalu ya udah biar berubah gimana gitu kan. Jangan cuma why-nya doang ya. Nanti kita jadi menyalahkan, tapi memahami bahwa ini bukan salah kita. Kita memang berada di budaya seperti ini, tapi yuk kita sama-sama refleksi diri kali ya, melihat dengan budaya nggak enakan ini masih lebih banyak manfaatnya atau lebih baik mudorotnya. Karena suka nggak suka sebenarnya manfaatnya ada loh menjadi nggak enakan. Ada manfaatnya juga? Ada. Karena kan kita jadi mengedepankan kebutuhan orang lain. Yang mana orang lain merasa happy, kita guyup. Dan kalau kita di ruangan di mana semua orang itu nggak enakan, berarti kan semuanya saling tengah ngerasa ya. Satu sama lain. Jadi tengah ngerasa, jadi berempati gitu. Berempati dan saling menolong. Tapi ketika kita berada di ruangan di mana kita doang yang nggak enakan, alhasil kita dieksploitasi. Ya, dimanfaatkan ya. Ya, orang nggak enakan itu memang rawan dimanfaatkan. Betul. Jangan nggak enakan karena nanti orang lain keenakan. Jadi kembali ke tadi, kenapanya adalah karena penjajahan, karena kerajaan dulu dan penjajahan, sehingga membuat dalam tanda petik program batin kita atau program mental kita ya terkondisi seperti itu. Mungkin secara sosiokultural seperti itu. Dan kalau kita lihat secara psikologisnya, jadinya kita tuh sebenarnya merasa kurang berharga ya. Jadi karena kita merasa bahwa pendapat kita nggak sepenting pendapat orang lain, kebutuhan kita nggak sepenting kebutuhan orang lain, akhirnya kita juga jadi nggak punya energi dan motivasi untuk mengadvokasikan itu, mengekspresikan itu. Jadi ya udahlah, dipendem aja. Untuk mengaktualisasi diri itu ya? Ya, untuk mendapatkan juga validasi dari orang lain gitu kan. Karena kita merasa nggak berharga nih. Kita mendapatkan rasa berharga kita dari orang lain, right? Oh ya udah, ketika aku ngelakuin apapun yang disuruh, orang ini senang sama aku. Ya udah, aku lanjutin. Tapi sampai di titik burnout, akhirnya kita akan menyadari gitu kan. Ini ternyata nggak sehat ya. Ternyata bikin diri ini malah terlalu mengorbankan diri kita sendiri gitu untuk orang lain gitu. Betul. Dan kaitannya sama karir, banyak orang yang ngerasa, Mbak, aku tuh ya nggak enakan gitu. Aku selalu ngerjain apapun yang disuruh, lembur aku kerjain gitu ya. Bukan kerjaan aku, bukan job desk aku kerjain. Pokoknya tapi iya gitu yang ya. Dipromosiin malah temenku yang lain. Nah, kalau kita udah tahu nih secara sosiokultural dan secara psikologis seperti itu kan why-nya. Sekarang berpindah ke how-nya. Gimana cara biar nggak begitu? Tapi jebakannya adalah, oke, aku nggak enakan. Aku pengen mengekspresikan diriku seberani mungkin. Tapi jebakannya kan bisa jadi kurang sopan atau kurang hormat gitu ke orang lain gitu. Gimana itu Mahari untuk keluar dari nggak enakan tapi nggak kebablasan gitu? Nggak kebablasan ini poinnya ya. Karena jangan sampai kita dari satu ekstrim ke ekstrim yang lainnya. Menurutku untuk memahami ini kita perlu paham spektrum komunikasi. Spektrum komunikasi, wah menarik ini. Spektrum ya. Ini kita bayangkan ada di sini atau mau ditaruh gambarnya juga boleh gitu ya. Jadi kita kalau komunikasi orang nggak enakan itu kita berawal dari komunikasi yang spektrumnya paling pasif. Komunikasi yang pasif itu artinya apa? Artinya kita nggak mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kita sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkan orang lain. Kita sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Manut aja gitu. Manut aja, nerimo gitu ya. Sepenuhnya people pleaser. Itu komunikasi kita pasif. Alias bisa jadi itu bahkan kita diem aja dan nurut. Di ekstrimnya yang tadi Mas Aji ngomongin di sini nih, ini adalah komunikasi agresif. Komunikasi agresif itu sepenuhnya mementingkan apa kebutuhan kita dibandingkan apa yang orang lain rasakan atau butuhkan. Egois ya. Egois. Mungkin itu adalah orang yang kalau di kantor dia ya bentak-bentak aja, bodo amat dia merasakan apa. Yang penting tujuan saya tercapai. Mementingkan diri sendiri, si paling gitu ya. Nah, kita kan nggak mau di sini, tapi nggak mau di sini juga, ya kan? Bukan pasif, tapi juga bukan agresif. Bukan agresif. Nah, alhamdulillahnya ada nih di tengah-tengah, namanya komunikasi asertif.
Komunikasi asertif Gimana adalah itu? mengekspresikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan dengan tetap mempertimbangkan apa yang orang lain butuhkan juga. Bedanya itu ya, dengan tetap mempertimbangkan orang lain ya. Jadi di tengah-tengah nih kita cari yang win-winnya gimana. Nah ini yang tricky emang. Ya. Karena ya dalam banyak situasi kita merasa kadang ya harusnya mungkin aku ngalah aja kali ya, atau aduh aku di sini harus ngotot nih. Dan makanya ini membuat komunikasi itu sesuatu yang selalu kontekstual ya. Nggak ada kayak satu rumus untuk semua Semuanya masalah. ya, nggak one fits for all ya. Yes. Oke. Cuman menurutku komunikasi asertif ini suatu skill yang kalau kita pelajari bisa kita gunakan dalam banyak banget situasi. Minimal mindset bahwa aku harus tetap mengekspresikan kebutuhanku dan aku harus tetap mempertimbangkan orang lain. Ya. Gitu. Contohnya gimana, Mari? Nah, Ada sebenarnya contohnya ya, nggak? Iya, akhir-akhir ini tuh di internet banyak banget yang ngomongin tentang komunikasi asertif juga. Oh iya, Dan pakai rumusan iMessages. iMessages. Pernah dengar nggak, Mas? Jadi itu tuh gimana adalah teknik komunikasi gimana kita menyampaikan kebutuhan atau keinginan kita dengan ngomongnya tuh I depannya. Makanya iMessage ya. Jadi jadi aku kasih contohnya gini nih. Aku kasih contoh ya. Kalau komunikasi agresif, kita tuh bakal ngomong kayak gini. Kamu tuh kenapa sih terlambat terus? Nah, kira-kira yang dirasakan orang apa kan kayak langsung terserang ya kan? gitu ya. Wah, Langsung aku defensif. diserang ya, langsung defensif kan? ya. Kalau misalnya Yang pasif, ya. kita ngeliat orang terlambat, tapi kita dalam hati doang nih, Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Cuma kayak, Nggak apa-apa, apa-apa. gitu. Nah, kalau asertif, Sebelum ke asertif, tadi kan ada pasif, ada agresif. Ada nggak pasif agresif? Kan ada juga ya. Dia berpura-pura pasif ya, tapi abis itu dia nyinyir. Oh iya, ya nyindir-nyindir gitu ya. Kayak, kan ada yang seperti cepet itu. banget nih datangnya. Mengungkapkan diri, tapi ya agresif gitu ya. Nah itu juga nggak ngenakin kan. Iya, Atau iya. bisa bilang kayak, makasih ya udah hadir tepat waktu. Wah, Itu pasif agresif ya. itu pasif agresif. Iya. Nah itu juga dihindari ya teman-teman Ya ya. itu kadang lebih nyakitin hati ya gitu ya. Karena kalau mau jahat sekalian jahat aja, nggak usah pura-pura baik gitu kan. Ya kan ada beberapa temen yang seperti itu kan. Iya. Nah, yuk kita mulai edukasi ya. Iya. Edukasi pelan-pelan. Supaya semua bisa mengarah ke komunikasi asertif ini. Benar. Nah jadi kalau yang tadi asertif, yang contohnya asertif gimana? Kalau yang tadi ada pakai temen- iMessages. Ya, kalau temen- iMessages ini adalah kebalikan dari kamu tuh terlambat terus bla 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 gitu ya. Itu kan pakai kamu, menunjuk ke orang lain. Nah, kalau iMessages selalu tentang diawali dengan aku. Aku merasa. Jadi contohnya ya. Misalnya aku bilang ke Mas Aji nih, Mas Aji, aku merasa sedih dan sebenarnya agak kecewa ketika Mas Aji tadi datang 10 menit lewat dari jadwal yang kita janjikan. Soalnya itu jadi membuat jadwalku yang selanjutnya jadi keundur nih, dan kita jadi nggak bisa mulai tepat waktu. Jadi aku berharap next time boleh kali Mas Aji kita tepat waktu aja yuk bareng-bareng. Kalau ada yang mungkin perlu disupport, aku bantu support aja. Misalnya Mas Aji perlu ditelepon atau apa, kabarin aja ya. Gimana tuh bedanya? Iya. Beda jauh ya, beda jauh kan? ya. Dengan yang pasif maupun yang agresif, apalagi yang agresif beda jauh. Yes. Nah itu adalah harapannya. iMessage ya. Kita bisa menuju ke iMessages. Dan ini nggak cuma dalam urusan kantor ya, urusan rumah tangga juga. Iya. Gitu kan. Iya, itu dibandingkan juga. kamu tuh selalu deh telat, kamu tuh selalu deh lupa ngunci pintu. Itu nanti Lebih bisa tentang apa yang kita rasakan. bisa jadi konflik ya malah ya. Betul. Karena kalau kita ngomongnya pakai aku merasa apa gitu ya, itu kan opini kita. Kita nggak memojokkan orang lain. Kita cuma menginformasikan yang aku rasakan tuh seperti ini. Kamu perlu tahu ini. Sedangkan kalau kita nyalahin aja, fokusnya di menyalahkan, dan orang kalau udah defensif, kemungkinan untuk open akan perubahan kecil. Kita justru perlu membuat dia merasa aman. Iya. Nah selain iMessage, aku itu inget ada namanya sandwich itu apa ya? Yes, feedback sandwich tuh. Iya, itu positif, negatif gitu ya, positif gitu ya kan? Ya. Itu suatu teknik yang gimana ya? Menurutku bagus. At the same time, kadang-kadang karena hampir semua orang udah tahu sih feedback, jadi kalau dipuji-puji dia udah nggak percaya gitu loh, kayak ini bentar lagi kelihatannya mau jatuhin dah gitu ya. Agak trust issues gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau yang belum tahu teknik feedback sandwich ini tuh adalah dibandingkan kita langsung ngasih tahu negatifnya seseorang, kita apresiasi dulu hal-hal positifnya. Misalnya kayak
makasih ya hari ini udah dateng, terus kamu bener-bener all out gitu. Mungkin satu hal yang bisa di note next time bisa coba kali ya, misalnya tadi hadirnya tepat waktu kayak gitu. Jadi baru nanti dipuji lagi ya bawahnya. Baru nanti dipuji lagi kayak, tapi kan aku seneng banget. Roti, daging, roti gitu kan ya. Seperti sandwich atau burger gitu ya. Cuman hati-hati jangan sampai itu jadi pasif agresif juga ya. Nah iya kan aku juga baru pikir, katanya kesannya jadi pasif agresif ya. Karena kalau pujian yang nggak genuine, kita cuma memuji supaya nggak langsung nge-feedback negatif, akan terasa pasif agresif. Iya, oke. Nah ini teman-teman yang baru mengenal sandwich tadi, sandwich. Bukan sandwich generation ya? Bukan, aku baru muncul sandwich generation. Feedback sandwich. Sekarang dapat 2 jurus ya, jadi iMessage sama feedback sandwich. Nah, bisa digunakan sesuai konteks gitu ya. Yes. Okay. Dan aku pengen nambahin dulu ya, Mas ya, tentang si komunikasi asertif ini. Okay. Komunikasi asertif ini tuh nggak cukup untuk membuat orang nggak enakan jadi enak. Nggak cukup. Karena kalau kita dari dalam diri kita emang merasa harga diri kita tuh kurang, kita nggak percaya diri, kita nggak akan juga bisa mengkomunikasikan itu. Itu kelihatan pondasinya deh. Itu fondasinya. Jadi kalau teman-teman merasa nggak enakan, kayaknya yang perlu diperbaiki lebih dari sekedar kata-kata yang kita keluarkan. Tapi actually secara internal, gimana biar kita merasa berharga, merasa cukup, dan merasa bahwa kita emang berhak loh untuk bahagia, bekerja di lingkungan yang sehat, punya rumah tangga yang sehat juga. Gitu. Itu fondasinya sebenarnya. Ya. Semakin fondasinya itu kuat, maka akan lebih nyaman, lebih bisa untuk mengkomunikasikan iMessage dan mungkin komunikasi asertif itu ya. Oke. Begitu sih kurang lebih. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dan sepertinya ini lebih banyak orang relate ini. Jadi akhir-akhir ini banyak orang cerita di sosial media, meskipun tidak secara langsung, ada yang menyindir dan sebagainya, tapi ceritanya adalah banyak yang bilang pekerjaan bisa bikin orang itu trauma. Bahkan sampai kehilangan dirinya sendiri gitu, asing dengan dirinya sendiri. Aku siapa ya? Gitu. Ya, nggak sih ketawa. Nah, lalu kamu kan sebagai psikolog gitu ya, apa sih tanda-tanda seseorang mengalami trauma atau seseorang itu kehilangan dirinya sendiri karena pekerjaan? Oke. Aku tuh sebenarnya agak menghindari ya untuk langsung ngomongin kayak ciri-ciri trauma orang kehilangan diri. Karena tuh self diagnose ya nanti. Satu self diagnose dan kayak berat banget gitu kesannya ya. Karena orang tuh akan lebih defensif untuk bilang kayak aku trauma atau aku kehilangan diri aku. Jadi biasanya aku akan sedikit reframe untuk gimana sih caranya teman-teman ngelihat ketika sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja. Gitu ya. Karena kalau nggak baik-baik aja tuh kayaknya less defensif ya. Karena ya orang pasti ada momen baik-baik aja, ada momen nggak baik-baik aja. Tapi kalau apakah semua orang trauma kan enggak ya? Itu kayak gini, ada sesi gitu ya. Misal sesi stress management gitu. Dikit pesertanya. Ya kan? Tapi ketika ngomongin tentang happiness at work gitu, banyak yang ikut. Ya, ketika orang merasa stres itu kayak perlu keberanian kan, kayak merasa trauma gitu. Karena masih ada stigma juga sih. Ada stigma kan, dan kayak kelihatan enggak deh gitu kan. Tapi kalau bahagia, oh iya deh aku bahagia. Kita kan pengen mengasosiasikan diri kita sama hal-hal yang positif ya kan? Iya. Nih karena tadi kita sempat ngomongin sepak bola sebelum ini, ya orang tuh dengan bangga bilang aku fans MU ketika MU lagi di atas. MU menang. Tapi ketika MU lagi di bawah dia nggak pengen ngomongin sepak bola, ya kan? Sama ya, kita pengen mengasosiasikan diri kita dengan hal-hal baik kayak happiness, bukan stres dan trauma. Jadi kalau tadi kamu bilang tanda-tanda orang itu nggak baik-baik saja itu apa? Jadi tanda-tandanya sebenarnya yang paling gampang terlihat dan terasa itu bahkan dari fisik kita dulu ya. Nomor 1 fisik tuh adalah ngelihat pola makan kita. Pola makan. Makan tuh bisa tiba-tiba kita jadi banyak banget nih makannya, stress eating, biasanya sampai naik tuh berkilo-kilo, atau malah jadi nggak nafsu makan sama sekali. Kok aku sekarang makan cuma sekali sehari ya Mbak, tapi kayak nggak ada nafsu makan lebih aja. Lalu pola tidur. Pola tidur, ini ngaruh banget ya. Ini yang sering banget kejadian tuh adalah, Mbak kok aku sekarang susah tidur ya? Padahal badan udah capek banget, cuma kayak malam tuh kayak harus scrolling terus, nggak bisa tidur-tidur gitu ya. Dan akhirnya tidurnya kurang, atau tidurnya berlebihan. Jadi dia tidur mulu. Gampang tidur ya? Karena tidur itu jadi escape-nya dia. Lalu yang ketiga tuh adalah fisik kita juga ya, ini adalah konsentrasi kita. Ketika kita ngerasa dulu ngerjain satu task gitu ya, ini cuma butuh 30 menit. Kok sekarang aku udah 2,5 jam nggak kelar-kelar. Nggak fokus, terdistraksi terus.
Itu adalah 3 ciri-ciri yang menurut aku paling gampang kelihatan di diri kita kalau ini udah jadi indikator. Ibaratnya kalau di mobil tuh udah nyala tuh yang sinyal-sinyalnya itu sinyal ya kan. Bensin habis atau mungkin mesin perlu panas diperbaiki, gitu ya. Iya. Itu tanda-tanda kalau dirimu sudah mulai nggak baik-baik saja terkait pekerjaan ya. Dan maksudnya banyak orang juga yang udah ngelihat indikator tapi kan denial ya. Ntar deh gitu. Atau bensinnya dikit masih bisa kayaknya gitu. Nanti sampai nanti mesinnya jadi malah nguap atau malah rusaknya lebih parah. Malah jadinya kan? lebih mahal bayarnya. Bayarnya lebih mahal ya. Nah, selain yang paling bisa kelihatan itu yang fisik, yang secara emosional. Secara emosional. Paling sering ya dari kasus-kasus yang aku tanganin, itu tuh mereka di kantor mendem. Jadi kelihatannya emosionalnya baik-baik aja. Tapi di rumah orang-orang tersayang mereka, terdekat mereka sering jadi korban dari ledakan-ledakan mereka. Jadi mereka mendem, meledaknya di rumah. Nah itu kasihan ya, apalagi kalau yang kena adalah anak atau pasangan kita. Mereka kan harusnya orang yang paling menerima kasih sayang kita ya, tapi justru malah paling kena bagian kerasnya kita. Iya, orang terdekat malah jadi sasaran kemarahan yang mereka nggak tahu kemarahan itu karena apa gitu kan. Karena nggak enak kalau di kantor mengeluarkan itu semua. Sedangkan kita keluarkan di safe space kita. Terus yang selanjutnya adalah ketika kita mulai ngerasa numb. Jadi ngerasa nggak ada rasa gitu, mati rasa aja ngejalanin semua tuh autopilot. Bahagia nggak kerasa, sedih nggak kerasa. Mulai flat aja dan mulai sinis. Kayak buat apa sih ngelakuin ini? Atau misalnya apa sih gunanya aku di kantor ini, kayaknya aku juga gampang deh digantikan. Mulai ada pemikiran-pemikiran kayak gitu, ini udah indikator menyala gitu ya, bahkan udah yang blinking gitu ya. Tetap diabaikan nyala mati gitu ya. Dia udah mencari perhatian kita, gimana biar kita perbaiki nih, karena ada hal yang not healthy happening saat ini. Jadi sinis ya, nanti lama-lama jadi sanas. Alah, apa sih ini? Itu tanda-tandanya tadi ya, Maria. Nah, ada orang yang memang sudah mengalami itu, sehingga pertanyaannya adalah gimana caranya pulih dari kondisi itu. Tapi ada juga orang yang belum mengalami itu dan ingin terhindar dari kondisi pekerjaan yang tidak membawa dia atau membuat dia seperti itu. Nah, yang pertama dulu, gimana ketika orang sudah nggak baik-baik saja? Ini sebenarnya sama ya, kayak kalau kita ngeliat motor atau mobil kita udah ada indikator-indikator ini, itu tandanya apa kira-kira? Tandanya kita perlu menservis diri kita dulu gitu ya. Dalam beberapa hal mungkin emang kita perlu langsung ke profesional, apalagi kalau udah sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Itu aku akan rekomendasiin langsung ke profesional aja. Tapi let's say hal-hal yang masih manageable tapi kayaknya udah mulai nggak baik juga nih, indikatornya udah ada lah gitu. Itu aku akan rekomend benerin dulu lifestyle kita yang tadi. Tidur, makan, konsentrasi, kurangin tuh distraksinya. Olahraga, betul. Pokoknya fokus ke hal-hal yang kita akan ngerasain small win dengan cepat. Karena kan kita memperbaiki tidur, besoknya moodnya langsung lebih baik. Kita olahraga, moodnya langsung lebih oke. Kena sinar matahari, itu juga ya. Atau defisiensi vitamin D, ya kan. Itu pokoknya yang kayak gitu-gitu, yang simple-simple diurus dulu deh. Kalau ternyata ngelakuin itu masih ngerasa belum baik-baik aja, please do seek professional help gitu ya. Dan ngobrol sama orang-orang yang kita percaya. Bukan cuman, karena kita ketemu profesional cuma sejam ya. Tapi kehidupan kita kan 24 jam setiap harinya. Kita perlu juga punya orang-orang yang ibaratnya tuh jadi tong sampah kita gitu ya. Yang mana kita juga jadi tong sampah mereka. Supaya sampah-sampah yang kita terima hari-harian kita tuh nggak stuck di dalam diri kita, tapi bisa kita keluarkan. Bisa sambat bersama. Rilis itu penting banget. Karena menurutku ya penyakitnya orang Indonesia tuh karena kita mendem. Nah, manusia timur itu kadang cenderung gitu kan, dipendem aja gitu. Dipendem akhirnya jadi penyakit gitu. Aku yakin ya Mas Aji sudah melihat ini ya dengan ketidakmindfulan kita. Iya. Akhirnya jadi kemana-mana. Dan itu adalah upaya untuk kalau sudah nggak baik-baik saja, maka upaya-upaya itu tadi yang perlu kita lakukan. Termasuk beranikan diri ke profesional, ya. Jangan malu, meskipun mungkin stigma di masyarakat masih ini, stigma itu perlu kita lawan lah gitu. Dan karena aku kerjanya dari kantor ke kantor ya, aku perlu bilang bahwa sekarang tuh banyak banget loh laki-laki yang konseling. Mau yang masih muda dari Gen Z, milenial, sampai bapak-bapak mau pensiun juga sekarang konseling kok. Iya, itu kabar baik ya, mulai bertambah, bahkan laki-laki yang toxic masculinity gitu, terjebak toxic masculinity udah mulai
Jadi kalau di dalam kepala masih ada pikiran kayak gitu, kayak nggak, buang jauh-jauh ya. Percayalah banyak kok yang konseling laki-laki juga, cuma nggak pada cerita aja. Iya, bener. Laki-laki bercerita kok. Laki-laki bercerita, bukan laki-laki tidak bercerita ya. Iya. Nah kalau tadi kan udah mengalami itu dan upaya memulihkan, gimana supaya terhindar? Ini di konteks pekerjaan, biasanya kan mungkin aku perjelas gini, Mari, kalau orang mau kerja di sebuah kantor gitu terus kelihatannya aku ambil nggak ya, atau lingkungan yang seperti apa, lingkungan kerja yang seperti apa yang oke buat mental kita. Oke, ini tricky karena lagi-lagi lingkungan kerja yang pas untuk kita itu juga sesuai sama value kita dan sesuai sama value setiap generasi. Karena dari generasi ke generasi juga beda-beda nih Mas. Kalau Gen Z interview hampir selalu dia akan nanya, ini ada WFH-nya nggak? Oh iya? Pasti, karena flexibility itu salah satu prioritas. Selain gajinya berapa ya? Iya, selain gajinya berapa, tapi itu ada pertanyaan yang khas ya? Iya, prioritas. Adalah ini ada WFH-nya. Iya, flexible working nggak nih? Gitu. Kamu sebagai Gen Z juga merasakan itu juga? Ya? Yes. Ya. Itu... Fanny juga gitu? Perlu WFH? Iya kan? Kamu termasuk Gen Z nggak sih? Bukan. Oh bukan? Milenial ya? Nanti kita lihat ya, milenial seperti apa. Kalau Gen Z gitu ya, dia fleksibilitas jam kerja. Betul. Sebenarnya milenial juga lumayan banyak yang udah merasa itu penting juga ya. Tapi mungkin karena mereka juga pernah merasakan hari-hari WFO full, ya udah lebih biasa juga gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, lingkungan kerja yang seperti apa, yang sehat gitu ya. Itu sebenarnya idealnya lingkungan kerja yang menyediakan psychological safety namanya. Satu frasa yang itu saya kenal dari Gen Z juga itu. Kelihatannya zaman dulu nggak ada deh psychological safety itu, ya kan? Tapi psychological safety ini udah lama adanya. Udah ada lama. Term yang udah ada dari tahun 90-an. Oh gitu. Cuman ya baru terkenalnya sekarang karena mungkin mental health awareness baru naik ya. Iya. Jadi itu psychological safety itu yang kalau boleh kita perhatikan secara kesehatan mental yang baik untuk kita adalah kantor-kantor yang menyediakan psychological safety. Itu boleh ditanyain gitu, maksudnya misal mau kerja di perusahaan terus di sini psychological safety-nya seperti apa gitu? Ya mungkin agak bingung kali ya, karena belum semua orang juga familiar dengan itu. Kan? Ya. Tapi bisa ditanya juga budaya kerjanya seperti apa sih di sini, gitu ya. Dari situ bisa apakah strukturnya tuh kaku gitu, atau yang disebut psychological safety itu aku sedikit kasih definisinya, itu tuh adalah ketika kita meyakini bahwa dalam lingkungan kerja kita bisa mengekspresikan pendapat kita punya ruang untuk membuat kesalahan. Jadi kalau kita pun berbuat kesalahan, kita berani untuk bilang, aku salah nih. Tanpa ada ketakutan akan dihukum atau akan langsung dipecat. Ya maksudnya ini bukan kesalahan-kesalahan yang parah ya. Tapi maksudnya kesalahan-kesalahan kecil, kita tuh merasa cukup nyaman dan aman untuk mengekspresikan itu. Dan itu membuat kita sebagai pekerja, udah banyak banget penelitian yang lihat ini, kita justru jadi lebih produktif ketika kita merasa aman di tempat kerja kita. Mendapatkan ruang aman ya. Iya, dan salah satu indikatornya kita bisa tanya budaya kerja di sini gimana, kira-kira ada ruang untuk berinovasi nggak? Terus ya bisa dilihat juga ya dari ngambil cuti itu gampang atau susah, gitu kan? Karena itu kan tentang hak kita. Hak kita itu dihargai atau enggak. Sebagai manusia ya, bukan sebagai robot pekerja gitu, bukan kan ya. Dan inilah yang membuat banyak pendapat tentang Gen Z tuh ribet banget sih nih mau kerja gitu ya. Tapi sebenarnya yang Gen Z lagi advokasikan adalah bahwa kita sebagai manusia perlu dimanusiakan. Dan itulah salah satu indikatornya si psychological safety. Oke, nah ini podcast memang bersahabat dengan Gen Z ya. Yes, Gen Z. Pasti milenial sebenarnya ngomong juga, iya benar, sebenarnya perlu sih gitu. Tapi nggak enak buat ngomong. Karena milenial masih ada pengaruh boomers. Iya, masih sungkan. Siapa gitu kan. Psychological safety ini udah lama dan sekarang udah mulai disuarakan lah. Tapi sebelum itu ada istilah work-life balance. Nah, kita sering dengar tentang work-life balance. Tapi kenyataannya, ini kita lihat ini ya kenyataannya. Kita ini kan cuma hidup buat kerja gitu, ya kan? Dan burn out. Ya kan? Nah, gimana sebenarnya pentingnya istirahat? Atau menurutmu, gimana sebenarnya istirahat yang sehat buat pekerja zaman sekarang?
Karena kalau dulu-dulu kita berpikirnya ada quotes Tan Malaka yang terkenal ya, terbentur, terbentuk ya kan. Jadi kita merasa kita perlu membenturkan diri kita nih, kerja sekeras mungkin. Dan sekarang jadi ada hustle culture juga gitu. Oh iya, hustle culture. Tapi nyatanya sekarang terbentur, burn out. Sekarang, terutama buat Gen Z gitu ya, melihat terbentur, ya burn out ya. Karena udah beda era juga sih. Kalau orang tua kita dulu ya kerja di kantor, pulang ya fokus dengan keluarga. Kalau sekarang kita di rumah masih ada internet, koneksi, bisa ada notification kerjaan kapanpun. Ya, bahkan jam 10 malam. Sebenarnya batas work and life itu zaman dulu beneran tegas ya. Iya, kalau beneran sekarang, secara fisik. Karena nggak bisa buka komputer kantor kan dari rumah. Iya, ya, sehingga kalau sekarang blur kan itu batasnya ya. Blur. Satu blur, dan dua suka nggak suka competitiveness dalam industri udah jauh berbeda. Beda banget. Sengit sekarang ya, lebih dulu sengit. Dulu tuh lulus dari universitas udah pasti dapat pekerjaan Iya. Sekarang berbagai PTN terbaik pun struggling loh buat dapat pekerjaan yang Iya, bahkan S2 pun juga belum tentu loh S2 sekarang. Di luar negeri pun. Oh iya? Iya. Itu salah satu isunya kan, mereka sulit untuk menemukan pekerjaan yang akhirnya pas dan bisa menerima mereka. Iya, sehingga zamannya memang udah berbeda gitu. Iya, sehingga memang ada dorongan untuk kita tuh terus-menerus bekerja. Dan aku rasa mungkin niatnya baik ya, dari idealisme kapitalisme ini juga gitu ya, bahwa kita mau memaksimalkan semua sumber daya yang kita punya. Cuman lagi-lagi aku kayaknya mau pakai analogi mobil terus aja ya dalam podcast ini. Kayak mobil gitu ya, speedometernya kita bisa sampai berapa? 150 km per jam, 200 km per jam. Tapi kan kita nggak terus-menerus di 200 km per jam kan. Nabrak nanti. Apa tuh yang terjadi di gang kita 200 km per jam ya? Kita yang ambiar gitu kan, rusak tuh mobil kita. Jadi menurutku kuncinya adalah bukan tentang memaksimalkan semua sumber daya yang kita punya, tapi mengoptimalkannya. Oh, bukan memaksimalkan tapi mengoptimalkan. Yes. Karena kalau mengoptimalkan, kita ngelihat situasinya. Di situasi kita lagi di gang, ya kecepatannya kayak 10 km per jam udah cukup. Nggak harus 200 km per jam. Maksimal terus. Juga. Iya. Tapi di dalam kepala kita dengan ada hustle culture ini, harus selalu 200 km per jam. Harus selalu kerja tuh 100%. Selesai semua harus hari ini. Pokoknya kita tuh kayak punya sense of urgency yang berlebihan. Dan gimana ya, mau nyalahin diri sendiri juga susah karena emang dari company-company nge-push-nya juga kita harus seproduktif itu. Secara lingkungan pun juga nge-push seperti itu ya. Jadinya akhirnya produktif mungkin 1 bulan pertama, tapi bulan-bulan berikutnya mulai capek, mulai burn out, dan akhirnya jadi nggak sustain productivity-nya. Karena ngegas terus, nabrak gitu kan. Dan itulah pentingnya istirahat sehat. Ya, itulah pentingnya ngerem juga ya di pekerjaan zaman sekarang ya. Atau istilahnya micro breaks ya. Micro breaks. Yes. Nah, itu penting ya berarti sekarang ini. Yes. Kenapa itu penting? Yes, jadi kalau dulu ya, itu tuh lebih jelas kan batasan-batasannya. Sehingga jam istirahat juga lebih jelas alokasi waktunya kapan. Ya istirahat itu satu di jam makan siang, terus pulang kerja itu juga pasti akan istirahat. Maksudnya istirahat tuh bukan cuma tidur ya, tapi melakukan berbagai aktivitas yang memulihkan energi kita, termasuk tidur, termasuk quality time, termasuk olahraga gitu. Aku menganggap itu juga bagian dari istirahat atau self care gitu. Main game itu termasuk, asal jangan berlebihan ya. Nah, kenapa sih istirahat ini penting dan bahkan kita harus sampai ada micro breaks? Karena kecenderungan kita untuk nge-push diri kita terus-menerus ini nyata dan dirasakan hampir semua orang. Manusia modern itu ya, dorongan untuk kompetitif ya, hyper productivity gitu. Ultra productivity. Dengan dorongan yang semakin keras, maka dorongan kita untuk istirahat yang cukup juga perlu makin banyak. Perlu ditambah. Itu kan kayak mobil F1 ya, mereka harus ada pit stopnya kan. Dan pit stop itu jadi justru momen yang penting banget. Gimana caranya pit stop itu bisa efektif dan bisa bikin mereka ngegas full lagi. Nah, pit stop kita apa nih dalam sehari-hari kita? Jangan sampai jam istirahat kita udah kepake buat meeting juga, pulang kerja buat kerja juga gitu ya. Di mana momen istirahatnya? Kita yang harus menciptakan sendiri. Perlu cerdik ya, perlu lihai untuk menyelipkan istirahat itu. Benar gitu? Dan si micro breaks ini kan namanya micro ya. Jadi kita nggak perlu waktu sejam.
Bahkan kita perlu under 10 minutes untuk sesederhana membawa kita, ini kayak Mas Aji yang lebih tahu dari aku sih, membawa kita untuk kembali ke diri kita, connect sama diri kita supaya bisa recharge baterai kita lagi nih gitu kan. Yang mana mungkin kita mengawali hari dengan baterai let's say 70%, paling 2 jam kerja juga udah turun jadi 60% atau bahkan mungkin 50%. Nah di momen-momen kayak gitu kita perlu untuk mau nge-recharge baterai dengan cara apa nih? Ada yang dengan cara hening sejenak, ada yang belum nyaman melakukan itu, ada yang dengan cara ibadah, misalnya ambil air wudhu bener-bener dirasain gitu ya, jangan dibawa HP-nya ke musola gitu kan. Ada yang dengan cara ngobrol sama teman bentar, nge-recharge baterai sosialnya juga. Kalau makan gimana? Makan juga bisa. Bisa juga ya, tapi makannya jangan sambil mindful eating ya kan? Jangan sambil-sambil bawa handphone juga, ngurusin kerjaan ya sama aja. Sama HP sambil nonton Netflix. Iya, sama aja bukan break sih. Bukan break. Nah, yang paling common kesalahan yang terjadi, miskonsepsi adalah kita berpikir scrolling itu istirahat sejenak. Nyatanya scrolling kalau kita lakuin beberapa menit emang kayak refreshing. Tapi kalau kita scrolling pasif ya, secara waktunya lebih dari 15 menit aja, sebenarnya itu draining juga. Iya. Jadi tambah masalah man, berarti kalau scrolling itu malah tambah pikiran, mumet, tambah jadi bandingin diri sama orang, ngerasa kok dia produktif banget, atau ngerasa aku perlu beli ini nih. Atau ini berita-berita yang malah nakutin gitu-gitu kan, malah jadinya ya itu tadi ya malah menguras tenaga ya, draining ya. Jadi by penelitian juga dilihat bahwa media sosial ini hal yang positif kalau kita aktif menggunakannya. Kita ngepost, kita sharing, kita chattingan gitu ya. Tapi kalau kita pasif, itu sebenarnya lebih baik mudorotnya buat kita gitu ya. Karena bikin self-esteem kita turun, kecemasan kita meningkat, gejala depresi meningkat. Jadi itu udah jelas bukan hal yang recharging kalau scrolling secara pasif aja. Dan kamu tadi menyampaikan hal penting bahwa banyak orang beranggapan bahwa scrolling sosial media itu adalah relaksasi. Padahal sebenarnya bikin itu makin stres. Kayak bumerang gitu ya. Iya, salah kaprah banyak orang ya. Aku breaknya, istirahatnya dengan scrolling buka sosial media, justru itu malah akan menambah capek ya. Dan masalahnya HP gitu ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang kita pikir akan berguna buat kita, dan emang berguna juga. Tapi dia juga punya banyak resiko, banyak potensi bahaya dari HP dan social media sih specifically. Tapi kita tuh nggak kayak naik mobil juga ada banyak hal baik, tapi ada potensi kecelakaan juga kan. Tapi kan karena itu kita harus punya surat izin mengemudi, right? Kita dikasih tahu resiko-resikonya apa aja. Masalahnya HP nih, kita nggak dikasih tahu. Social media kita nggak dikasih tahu. Kita langsung pakai aja, sehingga beresiko banget sih sebenarnya. Kita perlu mindful sangat ngaruh ke kesehatan mental kita, termasuk tadi sangat ngaruh mengganggu istirahat kita. Betul, karena itu istirahat bohongan gitu. Istirahat bohongan ya, bukan istirahat sehat ya. Oke, sekarang obrolannya lebih ke hal yang mungkin cukup tepi jurang. Maksudnya gini, ada yang bilang celakanya dalam dunia kerja itu orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang manipulatif. Aku tahu nih kata yang akan keluar apa biasanya, NPD gitu kan. Iya, itu kan kata yang salah kaprah ya penggunaannya gitu. Orang yang haus kekuasaan, itu pokoknya yang gampang marah, itu justru kalau di dunia korporat itu justru yang sering cepat naik jabatannya atau karirnya sukses gitu. Iya benar juga sih. Nah, kenapa sifat-sifat itu justru bisa terlihat dalam tanda petik efektif ya di dunia korporat? Unfortunately ya gitu ya, sistem di mana kita bekerja gitu, itu tuh somehow reinforce dan nge-reward orang-orang yang punya trait-trait ini. Bahkan pernah ada penelitian gitu ya, dari berbagai CEO di berbagai perusahaan, kebanyakan dari mereka emang punya trait-trait yang tadi Mas bilang gitu ya. Kalau di psikologi kita mengenalnya kan dengan dark triad. Dark triad ini tuh adalah kumpulan karakteristik, ada 3, ada narcissism, which means basically kita egosentris ya, apa-apa tuh tentang diri kita dan kepentingan kita tuh nomor 1. Me, myself, and I. Yes, me, myself, and I. Me. Terus nomor 2 itu adalah, ini agak sulit penyebutannya, Machiavellianism. Machiavellism. Pada dasarnya itu adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara dan berstrategi, biasanya agak licik gitu ya, untuk mencapai tujuan mereka.
Lalu yang ketiga adalah psychopathy. Basically ini adalah orang yang nggak punya empati. Jadi dia nggak ngerasa bersalah juga ya ketika membuat orang lain jadi nggak nyaman. Itu mungkin kalau orang-orang sekarang itu netizen bilang toxic gitu ya. Betul. Ini dark triad ini emang ciri-ciri orang yang suka dibilang toxic gitu ya, atau mengganggu orang lain dan bahkan dikaitkan dengan evil gitu, orang-orang evil. Nah, bayangin nggak ketika di suatu kantor ada orang nih yang dia punya tujuan, dia pengen karirnya cepet naik, dia tahu dong apa aja indikator-indikatornya. Dia mementingkan itu, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai itu, mencapai results-nya. Dan dia nggak enakan, dia enak-enak aja nyakitin orang lain, nggak ada rasa bersalah. Itu kan kayak semuanya diterobos aja, dan jadinya mungkin cepet nyampainya. Karena untuk beberapa perusahaan yang cuma ngelihat results-nya, dia bisa nih ngasih results-nya. Dia bisa nih karismatik ngeenakin atasan-atasan dia. Menjilat gitu tuh dia jago. Tapi kalau ke bawahnya, pedes. Sadis banget. Sadis banget. Sehingga ya kalau di lingkungan yang nggak bisa melihat secara objektif, dia bisa jadi akan terlihat, ini keren banget nih. Udah karismatik, results-nya bagus, dibilang nggak bisa, apapun jadi bisa sama dia. Kalau jadi atasannya kan seneng ya? Iya, benar. Nah itu yang akhirnya unfortunately membuat dia cepet naiknya. Dan ini emang bisa dibaca gitu ya, penelitiannya banyak juga tentang orang-orang yang punya karakteristik ini. Dan salah satu hal berkaitan sama yang awal banget kita ngomongin tentang nggak enakan. Kalau di psikologi kan ada konsepnya tuh agreeableness. Orang yang nggak enakan itu kan dia agree aja, setuju aja, ngikutin. Sedangkan orang yang agreeableness-nya itu rendah, jadi dia tuh malah merasa suka gitu berdebat, terus ada perbedaan pendapat, berargumen. Itu tuh karirnya lebih cepat naik. Karena dia juga lebih berani untuk mengutarakan ide-ide dia yang berbeda. Terus misalnya dia ngelihat bahwa dia punya perspektif yang berbeda, dia bisa sampein. Jadi kemungkinan atasan yang ngelihat dia ya lebih besar juga. Lebih besar ya. Kalau dia ini ya berani bersuara, berani berpendapat gitu ya. Dan mungkin dia jadi kelihatan lebih pinter gitu kan. Ketika yang lain diam-diam aja. Padahal bisa jadi cuma senang berdebat aja gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat kenapa orang-orang ini tuh justru bisa terlihat efektif. Bisa terlihat efektif ya. Dalam tanda petik efektif. Aku akan bilang mungkin mereka lebih ke efisien, cepet nyampainya. Tapi efektif itu kan apakah tujuannya tercapai atau enggak. Secara jangka panjang biasanya lingkungan yang mereka ciptakan nggak sehat. Nah berarti ini dipengaruhi lingkungan juga ya Mari ya? Iya. Lingkungan kerjanya memberikan ruang buat orang seperti itu atau enggak? Jadi kembali lagi ke corporate culture-nya gimana ya? Corporate culture-nya gimana? Ditoleransi nggak ketika si atasannya ini menghalalkan segala cara? Ketika si atasannya ini ngebentak-bentak, berarti kan nggak berempati. Ketika si atasan ini cuma mementingkan kepentingan diri dia, bukan kepentingan timnya. Nah itu kan butuh culture yang sehat ya untuk bisa. Itu sebenarnya menjadi ini ya kan, menjadi penyelamatnya sebenarnya ya. Penyelamat orang-orang yang tidak seperti itu gitu ya. Itu adalah lingkungan itu, karena ketika lingkungan atau kultur perusahaannya memberikan ruang buat orang-orang seperti itu, ya yang kelihatan yang dapat spotlight adalah orang-orang yang seperti itu. Nah kalau kita tapi kita termasuk saya ini kadang juga punya karakter dark triad itu kan, siapa tahu kan kita semua pasti ada sedikit kecenderungan lah. Mungkin juga banyak. Mungkin juga banyak. Dan saya pengen mengajak teman-teman yang nonton ini bukan hanya melihat orang lain atau nunjuk orang lain toksik tapi juga barangkali diriku juga punya karakter itu. Nah, tapi kembali ke tadi pertanyaan tadi dan lanjutannya adalah gimana kita bisa tetap well perform tanpa harus toksik seperti itu. Sebenarnya bagus banget Mas Aji reflektif ke dalam juga ya. Dan aku ngajak teman-teman untuk reflektif ke dalam juga. Aku punya nggak sih trait-trait juga yang mungkin mementingkan tujuan aku, menghalalkan segala cara, kurang berempati sama orang lain. Karena sebenarnya trait ini juga suatu spektrum. Yang artiannya gini, kalau misalnya kita narsisnya banget, itu mungkin akan mengganggu orang lain. Dan secara jangka panjang mengganggu tempat kita bekerja, lingkungannya gitu ya. Tapi kalau kita mementingkan diri kita to a certain extent, sampai batasan tertentu, itu sebenarnya ada bagusnya kita punya narsisism. Karena kita jadi bisa fight buat kepentingan diri kita. Kalau enggak kan kita nggak enakan terus. Setiap diri kita menggendorong gitu ya. Padahal kan kita juga mau merdeka ya kan. Gitu. Jadi setiap diri kita ini sebenarnya ada narsisnya ya. Benar kan? Maksudnya
trait narsis ya, bukan narcissistic personality disorder ya. Makanya bedain ya teman-teman ya. Trait narsis dengan NPD ya. Narsis tuh maksudnya kita memprioritaskan diri kita dan kita menganggap ya diri kita tuh penting gitu. Yang mana itu hal yang diperlukan dalam hidup. Dan sama kayak tadi si Machiavellianism menghalalkan segala cara. Ya sebenarnya kalau kita strategis dan kita bisa baca gitu ya, oh ini orang yang punya power, ini orang yang punya power, itu kan penting juga buat kita. Bener. Berpolitik itu suatu hal yang semua orang harus lakukan sebenarnya. Dan yang ketiga tentang nggak punya empati ya, sebaiknya kita tetap punya empati ya. Cuman ya tadi empati kita juga harus ada batasnya, jangan sampai berlebihan dan membuat kita malah jadi rugi. Ya, semua-muanya orang lain juga kitanya malah yang remuk ya, malah kita dijajah lagi gitu kan. Dijajah lagi. Okay. Untuk menghindari atau bukan untuk menghindari, tapi biar kita tetap well perform dalam dunia kerja tanpa toksik seperti itu, ya kita justru perlu mengakui bahwa ada kalanya kita punya kandungan toksik itu. Dan justru kita sadari dan kita atur batasan-batasannya gitu. Kita juga perlu evaluasi berkala gitu ya. Kapan kita lagi kurang ekspresif nih tentang pendapat kita. Kapan kita lagi justru perlu untuk ngerem nih, kayaknya kemarin terlalu agresif deh gitu ya. Dan pada dasarnya menurut aku yang perlu banget dimiliki untuk menjadi leader yang baik, punya lingkungan kerja yang sehat dan juga sukses secara karir tuh sebenarnya emotional intelligence. Kecerdasan emosi ya. Dan emotional intelligence ini kan ada 4 aspeknya ya. Ada self awareness, kita tahu kita kelebihan dan kekurangannya apa, kita tahu juga nih goal kita apa. Terus ada juga self regulation kita, gimana caranya kita nggak impulsif, kita bisa mengontrol diri kita, nggak meledak-ledak juga secara emosi. Lalu kita punya social awareness, gimana kita bisa peka sama lingkungan sekitar kita, dan kita juga punya social skills, gimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke mereka tanpa ada miskom atau konflik yang nggak diperlukan lah gitu. Itulah yang membuat kita bisa well perform di dunia kerja tanpa harus toksik. Tapi itu kan mungkin kecerdasan emosi itu. Tapi itu kan lebih ke sisi personalnya, individunya. Kita juga perlu mempertimbangkan sisi lingkungannya. Maksudnya kultur perusahaan kembali lagi. Kalau kita udah seperti itu, tapi kultur perusahaannya masih tetap ngasih spotlight buat orang-orang yang nyebelin itu. Aku mau milih kata yang lebih ini, yang penjahat itu gitu. Ya kita tetap aja tidak akan bisa well perform karena memang tempat kerja kita tidak menghargai itu gitu ya. Ya mungkin balik lagi ke analogi tadi ya, yang Indonesia dan Belanda gitu. Kalau dulu kita merasa dijajah itu baik-baik aja, ya mungkin dan tidak akan ini ya. Kita kayak denial gitu ya. Iya mungkin kita masih dijajah sampai sekarang. Tapi kita juga perlu sadar kapan waktunya untuk kita keluar dari lingkungan itu dan membuat lingkungan atau mencari lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk kita. Last question. Setiap generasi seperti kamu tadi udah bilang punya bebannya sendiri-sendiri atau kalau istilahku punya penderitaannya sendiri-sendiri, ya kan? Gen Z, kamu bilang tadi ingin work from home, fleksibilitas kerja, mindful di tengah hustle culture. Milenial seperti aku dan teman-teman yang lain jadi generasi sandwich generation. Dan yang lebih tua lagi, Gen X, mulai mikirin pensiun. Dan pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial gitu, kayak makna hidup. Aku hidup ini ngapain ya gitu. Apa benang merah dari beban lintas generasi ini? Dan gimana perusahaan bisa jadi ruang yang lebih manusiawi terkait dengan beban-beban yang dipikul atau yang dipunyai oleh generasi tersebut? Sebenarnya aku rasa benang merah dari masalah setiap generasi atau bahkan dari setiap manusia dewasa ya yang udah bisa berpikir adalah sama kayak kata Viktor Frankl ya, kita adalah humans itu adalah meaning making machines gitu. Kita selalu mencari makna. Gen Z itu juga mencari makna kok. Milenial itu juga mencari makna kok dalam harian mereka. Dan bukan cuma tentang mencari, bukan, dan nggak cuma tentang mencari makna hidup itu untuk apa segala macam, tapi motivasi kita setiap hari berangkat kerja tuh karena apa? Dan harus ada juga perasaan memberdayakan diri kita. Karena mau Gen Z, milenial, Gen X, boomer gitu ya, sekalinya kita merasa bahwa kita adalah korban. Jadi kita adalah korban dari sistem kapitalisme. Kita adalah korban dari orang tua kita yang nggak financial planning dengan baik.
kita adalah korban dari anak-anak kita yang nggak mandiri nih, makanya udah pensiun, masih harus ngurusin mereka gitu kan. Itu kita akan pasti kesehatan mentalnya kurang baik. Tapi ketika kita bisa nge-switch mindset kita, gimana biar kita dengan kondisi apapun itu, kita bisa mencari makna dan bisa memberdayakan diri kita, merasa punya kontrol atas kehidupan kita, maka kita akan ngerasain kehidupan yang fulfilling. Keluar sebenarnya dari victim mentality berarti ya? Keluar dari si victim mentality itu penting banget. Dan kalau ngomongin tentang gimana perusahaan bisa memanusiakan, adalah menurutku emang kuncinya apa-apa tuh awareness ya. Pertama-tama menyadari bahwa ya tadi setiap generasi punya tantangan masing-masing. Yang mana yuk janganlah dikurang-kurangin tuh boomer berantem sama Gen Z berantem sama milenial. Gak usah lah gitu ya diadu domba. Lebih baik dipahami setiap generasi punya tantangan. Semuanya sama, pengen mencari makna dan pengen memberdayakan diri mereka. Dan pengen bahagia semuanya. Pengen bahagia gitu. Makna akhirnya, itu kan kita dapetin supaya kita bahagia gitu. Dan ketika perusahaan peka tentang itu, perusahaan akan menyediakan psychological safety. Nah, psychological safety ini tadi aku bilang ya, ini bukan konsep baru nih. Meskipun kedengarannya baru gitu ya, tapi udah ada dari tahun 90-an dan ini dibuat sama profesor namanya Amy Edmondson. Dia tuh profesor di Harvard Business School. Jadi bahkan psychological safety ini berguna untuk bisnis ya. Bukan hanya psikologi. Betul. Yang mana dengan psychological safety, produktivitas ada penelitian yang bilang meningkat sampai 50%. Turnover, yaitu adalah seberapa sering orang resign gitu ya, itu bisa berkurang sampai 27% ketika ada si psychological safety. Dan psychological safety itu sederhana, tapi prakteknya emang tricky gitu ya. Gimana kita menyediakan lingkungan di mana orang merasa berani, aman enough untuk mengekspresikan pendapat mereka, kalau mereka setuju atau nggak setuju, untuk mereka juga menyampaikan kalau mereka membuat kesalahan. Terus gimana bahwa dalam suatu lingkungan tuh ada keberagaman ya, inklusif, diversity. Dan sikap terhadap kegagalan tuh bukan dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi bahwa kita berproses bersama, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi kayak lebih ke growth mindset-nya gimana? Gimana cara menumbuhkan itu? Apakah ada, mungkin itu jadi satu episode lagi nanti biar kita panjang. Tapi kalau poin-poinnya apa, Mahari? Poin-poin perusahaan supaya menumbuhkan psychological safety itu? Yes, aku rasa yang pertama banget itu adalah bagaimana mereka melihat karyawan ini sebagai manusia sih. Sebagai manusia, semua orang yang kerja pernah ngerasain imposter syndrome. Semua orang takut gagal, takut salah gitu ya. Dan gimana mereka menyediakan ruang untuk menjadi role model sih, apalagi kalau kita leadernya ya. Bahwa saya juga mungkin salah loh. Kalau misalnya ada apa-apa, kasih feedback aja. Kita kasih ruang itu. Dan kita juga, kalau ada orang yang kelihatan kok kayak diem aja, kita tanya pendapat mereka. Kita buat bahwa ini ruang aman untuk siapapun berpendapat gitu ya, dan berekspresi. Dan sebagai manusia ya, melihat pekerja, siapapun yang bekerja di situ adalah sebagai manusia. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita tuh mempermalukan orang lain atau kayak mengkritisi, nge-feedback negatif yang di depan semua orang, marahin sampai bentak-bentak, kayaknya udah nggak zamannya gitu ya. Didikan VOC itu udah nggak berlaku sekarang gitu ya. Udah waktunya buat kita refresh kurikulum jadi didikan yang baru, yang lebih mengedepankan psychological safety satu sama lain. Sehingga kalau di dunia parenting sudah nggak zaman parenting VOC, demikian juga di perusahaan ya, udah nggak zaman perusahaan yang kayak VOC. Dan lama-lama perusahaan-perusahaan ini akan dengan sendirinya jadi nggak relevan lagi. Karena kita yang Gen Z dan ke bawahnya nggak mau juga kerja di perusahaan kayak gitu. Justru malah talent-talent yang baik nggak akan masuk ke situ ya. Oke, baik. Terima kasih Mari, udah ngobrol. Cukup lama kelihatannya. Tadi durasinya berapa ini? 1 jam. Kita bisa ngobrol nanti masih banyak sih ya. Tadi kan kayaknya psychological safety kelihatannya kalau dibahas jadi satu episode sendiri. Masih bisa panjang. Thank you for sharing di obrolan ini, di podcast ini. Akhirnya selaras waktu kita. Iya, setelah beberapa kali kita sempat bertemu juga ya. Terima kasih, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan kami, semoga obrolan saya dengan Mahari bisa membantumu menyehatkan mental, dan terutama tadi ya, jangan terlalu nggak enakan dalam dunia kerja, karena kalau kamu nggak enakan, nanti kamu dimanfaatkan. Nanti yang lain keenakan. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih, dadah.